Oke guys, setelah zaman batu baru, pada masa batu baru atau zaman Neolitikum ini, hidup manusia purba, manusia praaksara sudah menetap. Nah, pada masa zaman batu baru atau Neolitikum ini, kehidupan mereka sudah menetap, mereka sudah mengenal keyakinan. Nah, keyakinan mereka direpresentasikan dengan membentuk atau membuat bangunan. Bangunan-bangunan itu kemudian sering disebut dengan bangunan batu besar atau sering disebut zaman Megalitikum. Nah, zaman Megalitikum atau zaman batu besar ini mulai ada sejak zaman Neolitikum dan terus berlangsung sampai zaman logam, zaman berikutnya, bahkan sisa-sisanya sampai sekarang pun masih ada. Nah, bangunan Megalitikum ini merupakan representasi dari kehidupan spiritual. Maka boleh saya katakan bangunan ini peruntukannya yang pertama untuk apa? Yang pertama untuk pemujaan atau memuja arwah nenek moyang. Pemujaan arwah atau roh. Nah, bangunan itu apa saja? Satu, menhir atau tugu batu. Yang kedua, yang untuk pemujaan adalah punden berunda. Yang ketiga, arca megalit, patung-patung Megalitikum, tapi biasanya ini masih sangat kasar. Yang kedua, untuk mayat atau jenazah. Nah, ini ada, boleh saya katakan, ada peti kubur batu yang bentuknya kayak lesung, tidak ada tutupnya. Kemudian yang kedua, peti kubur batu tapi ada tutupnya, ada tangkainya juga, sering disebut sebagai sarkofagus. Ini peti kubur batu kayak itu tapi ada tutupnya. Yang ketiga, ini khusus di Minahasa ada kuburan yang ini disebut waruga. Ini ada di Minahasa, Sulawesi Utara. Sulawesi Utara. Nah, waruga ini biasanya berwujud 5x5. Biasanya untuk pemakaman wanita dan anak-anak. Ini waruga. Dan yang ketiga, untuk meletakkan sesaji. Nah, ini ada satu budaya yaitu namanya ini dolmen atau meja batu. Nah, itu guys, representasi kehidupan spiritual manusia praaksara atau prasejarah yang diwujudkan dalam bangunan batu besar atau Megalitikum. Yang peruntukannya ada 3, 1 untuk pemujaan, 2 untuk mayat atau jenazah, yang ketiga untuk meletakkan sesaji ini. Itu. Oke guys, zaman batu sudah kita lewati, baik batu tua Paleolitikum, batu tengah Mesolitikum, batu baru Neolitikum, maupun zaman batu besar Megalitikum. Kebudayaan berikutnya adalah kebudayaan zaman logam. Zaman logam di Indonesia kebanyakan terbuat dari perunggu, maka sering disebut zaman perunggu. Kemudian zaman logam di Indonesia karena banyak para tukang, maka sering disebut zaman perundagian atau zaman pertukangan. Nah,
Oke guys, ciri khas dari zaman logam di Indonesia pada masa praaksara adalah satu alat yang berupa kapak corong. Kapak corong ini sering disebut juga sebagai kapak sepatu. Kok bisa? Karena kapak sepatu ini bentuknya seperti siku-siku, kemudian ini boleh dikatakan kalau digambarkan seperti ini ya. Nah, ini kan kayak sepatu ini. Ini alatnya, ini ada lubang, ini tangkainya. Dulu ada kayu ke sini, tapi tangkainya sudah dimakan usia, lapuk. Tinggal lubangnya, maka disebut kapak corong. Dan bentuknya kayak sepatu harus disebut kapak sepatu. Kemudian ciri yang kedua dari zaman logam ini adalah adanya nekara. Bentuknya seperti ini, boleh saya katakan. Nah, ini kayak dandang gitu. Nah, kalau yang kecil namanya nekara kecil itu namanya moko. Biasanya untuk alat upacara ini. Nekara. Kalau yang bergambar kata, konon ini untuk memanggil hujan, kata ini ya. Ini untuk memanggil hujan. Kalau yang bergambar perahu layar, konon upacara kematian. Perahu layar menunjukkan perjalanan roh. Nah, manusia pendukungnya adalah bangsa Austronesia yang bermigrasi sekitar 500 tahun sebelum Masehi. Sering disebut sebagai bangsa Deutero Melayu atau Melayu tua. Bangsa Deutero Melayu ini menurunkan orang-orang Melayu, Jawa, Sunda, dan lain sebagainya. Sedangkan yang pendukung kebudayaan baru-baru, bangsa Proto Melayu, ini menurunkan orang Dayak, kemudian Batak, kemudian Tanah Toraja, dan bisa juga adalah suku anak dalam. Nah, ini yang Proto Melayu yang ini ya. Kalau yang ini adalah yang Deutero Melayu, Melayu muda. Oke guys, itu kebudayaan manusia purba, baik zaman batu yang meliputi batu tua, Paleolitikum, batu tengah, Mesolitikum, batu muda, Neolitikum, dan batu besar, Megalitikum, serta zaman logam, yang sering juga disebut zaman perunggu, zaman perundagian, ataupun zaman pertukangan. Oke guys, oke gitu ya. Terima kasih. Zaman batu dan zaman logam sudah kita jelaskan. Sekarang kita mencoba membahas persebaran bangsa Austronesia. Bangsa Austronesia atau nenek moyang bangsa Indonesia diperkirakan dulu berdiam di daerah Teluk Tonkin yang ada di Cina Selatan. Kemungkinan mereka menyebar ke Indonesia mungkin bisa karena wabah penyakit, bisa juga karena bencana alam. Kemudian mereka menyebar sampai ke kepulauan Indonesia. Mungkin dari Indochina mereka menyebar ke Kamboja, Muang Thai, kemudian menjadi bangsa Austronesia. Sebagian besar dari mereka menuju ke kepulauan yang kemudian menjadi bangsa Austronesia ini di Indonesia. Nah, jadi bangsa Austronesia ini tidak hanya ada di Indonesia, ada di beberapa daerah atau tempat lain atau negara lain yang merupakan bangsa Austronesia. Nah, ada beberapa kajian dari para ahli tentang persebaran bangsa Austronesia, dikaji dari berbagai aspek. Setidaknya
Ada 3 ahli yang akan kita berikan. Ahli yang pertama yang mengkaji persebaran bangsa Austronesia adalah Profesor Dr. H. Kern. Ini N ini ya, ini R, Kern. Nah ini dia mengkaji tahun 1889, cukup lama ini ya. Nah, kajian dari Kern ini dia mengkaji dengan perbandingan bahasa, yaitu bahasa Melayu, perbandingan bahasa. Kern membandingkan daerah-daerah yang menggunakan bahasa Melayu seperti Indonesia, Malaysia, bahkan sampai Madagaskar. Ini Kern. Tokoh yang kedua yang mengkaji tentang persebaran bangsa Austronesia adalah Von Heijgelderen. Nah, Von Heijgelderen ini mengkaji persebaran bangsa Austronesia berdasarkan peninggalan kapak persegi. Nah, ini adalah Von Heijgelderen. Kemudian tokoh yang ketiga adalah Hornell. Hornell ini juga mengkaji persebaran bangsa-bangsa Austronesia di Asia atau di dunia. Nah, kajian Hornell ini dia melihat penggunaan perahu bercadik. Nah, Hornell melihat perahu bercadik tidak hanya ditemukan di Indonesia, tetapi ada di daerah lain seperti di Sri Lanka, India sebelah selatan ini. Nah, dari kajian Hornell ini, perahu bercadik ini adalah asli milik bangsa Indonesia. Nah, kalau ada daerah lain yang menggunakan perahu bercadik, berarti mereka masih keturunan atau sama dengan bangsa Indonesia, yaitu bangsa Austronesia. Nah, itu guys, persebaran bangsa Austronesia yang dikaji oleh beberapa ahli. Saya hanya menyampaikan 3. Yang pertama dari Profesor Dr. H. Kern yang didasarkan pada perbandingan bahasa. Kemudian yang kedua Von Heijgelderen didasarkan pada peninggalan yang berupa kapak persegi Neolitikum. Dan yang ketiga dari Hornell yang didasarkan pada penggunaan perahu bercadik ini. Ya guys, tolong ini diingat-ingat. Ini soal-soal UTBK banyak yang keluar dari materi ini. Oke guys, selamat belajar.